Sobat 7 dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat-sehat. Ini kali ini udah di episode ke-19 Sabtu Me Time bersama saya Hayomi. Jadi mau ngucapin halo dulu buat yang udah gabung di Instagram, Facebook maupun YouTube-nya Official Trans 7. Ini hari ini kita mau bahas yang lagi hype banget nih di tahun 2020 yaitu podcast. Jadi kalau podcast kan biasanya ngobrol-ngobrol atau ngomong sendiri juga bisa direkam, terus nanti orang-orang denger terus yang bisa relate nanti terinspirasi. Nah, pasti Sobat 7 pengen kan bisa menginspirasi dengan podcast. Jadi hari ini kita bakal bahas tuntas gimana caranya bikin podcast yang kelihatannya sebenarnya simple, tapi sebenarnya harus well prepared nih. Jadi kali ini biasanya kalau kita narasumbernya virtual, kali ini kita mendatangkan langsung narasumbernya, ada Arya Notaria. Ya, betul. Nah ini Arya Notaria nih, dia dari podcast Sudut Pandang ya, Betul, benar ya? betul. Kalau podcast Sudut Pandang nih deep nih dia, nggak yang bukan yang ngakak-ngakak ya, tapi yang Iya. deep dan ngomongin Betul. hidup biasanya nih. Betul, Jadi betul. gimana nih Notaria, apa kabar hari ini? Baik, terima kasih Kak Hayomi sudah diundang. Semoga teman-teman yang nonton bisa dapat sesuatu, bisa mau bikin podcast gitu ya. Iya, semoga aku juga bisa bikin podcast. Betul. Sebenarnya pengen banget nih aku bisa Oke, bikin oke. podcast. Ini kalau boleh tahu, Notaria nih awalnya gimana sih tertarik sama podcast tuh Oke. dari kapan dan awalnya gimana gitu? Oke, jadi sebenarnya aku bikin podcast tuh jauh sebelum 2020, di mana semua orang mungkin di rumah terus ngapain ya? Ya udah deh bikin podcast gitu, karena emang udah ada platform. Cuman dulu tuh di Indonesia kayak cuma baru ada yang terkenal tuh baru 1, 2, 3 lah. Terus pas waktu itu masih kuliah, terus cabut dari organisasi, terus kayak ngapain ya gue ya? Terus mau sharing tapi nggak bisa nulis gitu. Jadi kayak pengennya bacot aja Terus ya udah akhirnya bikin podcast kan. Terus pas waktu itu cuman bikin satu, terus kebetulan ada satu platform namanya SoundCloud, biasanya itu buat cover lagu. Iya, Tapi SoundCloud tahu. terus tapi aku mikir kayak ya udahlah, kayaknya bikin podcast di sini nggak apa-apa. Terus baru bikin satu di tahun 2016. Terus ada temen yang dengerin. Lanjutin aja, seru kok gitu katanya. Terus kayak oh ya udah, oke gitu. Terus ya udah akhirnya lanjut. Oke, jadi berawal dari pengen sharing, tapi nggak bisa nulis, jadi pengen bacot-bacot aja nih, Iya. pengen ngomong aja Iya, langsung gitu ya. Oke. Ini jadi awalnya apa sih yang bikin semangat mau bikin podcast deh? Ayo, ini kan kemauannya yang susah kan kalau Iya sih. kalau kayak gitu tuh. Nah, pertama, kalau podcast tuh nggak usah malu, karena nggak usah prepare muka harus cantik, enggak juga gitu. I woke up harus like bagus. this beneran bisa langsung Iya, ya? dan waktu itu bener-bener cuman pakai HP, tiduran di kosan, terus udah bacot aja. Oh gitu, Terus terus udah. sendirian tuh waktu itu ya? Sendirian waktu itu sendirian. Oke. Terus kalau podcast tuh apa sih yang jadi keunggulan podcast dibanding media lain gitu sebenarnya? Kalau buat podcasternya sendiri, itu keunggulannya gampang. Nggak usah ribet, modalnya cukup recorder HP. Udah, itu aja. Dan kelebihannya untuk pendengarnya, bisa dari mana aja, bisa kapan aja, dan bisa sambil multitasking gitu. Jadi kayak sama aja kayak radio, cuman bedanya ngobrol gitu, nggak cuman lagu gitu sih. Oh oke. Ini pertanyaan selanjutnya nih Notaria nih. Ngomongin tentang podcast Sudut Pandang, ini sebenarnya konsepnya gimana sih? Tadi aku udah bilang, konsepnya podcastnya Notaria nih deep gitu, karena udah sempat dengar juga dikit-dikit. Tapi kalau boleh dijelasin lebih lagi, konsepnya sebenarnya itu gimana sih? Sudut Konsepnya sebenarnya pengennya podcast yang sebenarnya podcastku tuh bukan podcast yang terstruktur atau udah tahu nih pengennya podcastnya kayak gini karena kayak beberapa podcast yang sudah besar gitu ya. Tapi aku pengennya podcastnya bener-bener kayak nulis lagu, jadi bener-bener dari hati ke hati gitu. Jadi nggak cuman pengen orang denger, tapi dari denger terus mereka bisa apa gitu sih. Oh gitu. Jadi bikin podcast tuh kayak bikin lagu yang menginspirasi gitu ya. Kalau bikin lagu kan kita denger lirik, aduh bisa relate nih gitu. Iya. Kok dia podcast juga gitu ya sebenarnya Iya, ya. betul. Nggak beda Jadi jauh sama bikin lagu. sebenarnya kayak katarsis tuh kayak apa ya, tempat buat ngeluarin unek-unek, tapi gimana caranya unek-unek ini tuh bisa bermanfaat gitu. Jadi nggak cuman bacot aja gitu pengennya. Gitu. Bermanfaat buat orang lain ya. Terus kalau misalkan podcast ini aku sering lihat tuh podcast ada yang jadiin video juga gitu kan. Beberapa artis juga podcastnya jadi video. Ini nggak kepengen Notaria podcastnya ada videonya. Ribet ya. Ribet ya, lebih effortnya lebih besar ya. Effortnya lebih besar dan nggak punya tim. Terus kayaknya takutnya kan pengennya dari hati ke hati. Terus ketika jadi video kan pasti ada yang harus lebih perfeksionis gitu. Dari segi pengambilan videonya, terus kayak audionya gimana.
terus takutnya malah pesennya tuh nggak nyampe. Oke. Jadi kayak yang penting ya apalagi kalau YouTube kan dapet cuan gitu ya. Takutnya motivasinya jadi berubah gitu. Oke. Oh, jadi Notaria idealis juga nih. Iya, ya? betul, maaf. Keren. Tapi jadi kalau boleh tahu nih, menurut Notaria podcast yang formatnya video tuh gimana sih? Apakah itu menyalahi aturan podcast yang harusnya formatnya audio gitu? Oh gitu. Sebenarnya enggak ya. Jadi sebenarnya podcast itu bisa diartikan juga sebagai broadcast yang ada di internet gitu, maupun formatnya audio doang atau video doang. Cuman karena podcast itu pertama kali tuh di-boomingin sama Apple. Nah makanya kalau Apple tuh dia udah punya platform sendiri yang namanya bener-bener podcast. Jadi makanya orang-orang tuh taunya podcast yang audio doang. Padahal pun di luar yang udah dari tahun 2004-2005 itu tuh juga sekarang banyak yang video karena ya itu lebih cuan gitu. Jadi double gitu. Oh, jadi kalau menurut kamu podcast yang ada videonya itu tidak menyalahi aturan, tapi itu preference orang aja ya, mau milih ada video atau enggak. Oke. Nah, nih selanjutnya aku ada yang seru-seru nih buat Notaria nih ya. Ada challenge. Ini namanya challenge ekspresi wajah nih, emang kita tim Trans 7 kreatif banget ya emang ya. Jadi aku punya 7 pertanyaan Trans 7. Jadi ada 7 pertanyaan. Nanti pernyataan dan pertanyaan sih. Jadi nanti dari 7 ini kalau misalkan Notaria setuju, senyum. Kalau misalkan Notaria nggak setuju, cemberut. Jadi walaupun kamu biasanya bikin podcast, hari ini harus ekspresif, oke? Ya. Let's try lah ya. Ini ini masih yang nanti. Ini challenge-nya nanti. Sekarang challenge ekspresi wajah. Banyak ya challenge-nya. Siap-siap saja ya. Oke, Notaria, pernyataan yang pertama nih. Podcast adalah media yang bisa dinikmati kapanpun dan dimanapun. Oke. Setuju ya jadinya ya? Setuju. Boleh tahu alasannya nggak kenapa? Karena bagi pendengar dan bagi podcaster tuh mudah. Kalau pendengar, apalagi sekarang udah banyak platformnya, tinggal pakai headset, mau ambil bawa mobil, mau ambil bawa motor, itu bisa. Oke, sip. Yang kedua, bikin podcast harus dimulai dengan sewa studio yang kedap suara. Itu tuh, Cemberut gak sih? Cemberut, boleh lah. Oke, jadi cemberutnya Notaria kayak gitu ya. Sip. Sekarang yang ketiga, perlu ada konsep yang matang untuk bisa membuat podcast yang menarik. Oh, enggak ya? Enggak. Jadi sebenarnya konsep di podcast tuh nggak perlu matang? Enggak. Oh, Kalau misalnya mau matangnya setelah 5 episode nggak apa-apa. Yang penting coba aja dulu. Oh gitu. Iya. Jadi punya konsepnya yang masih abu-abu, masih kayak aduh nggak tahu mau kemana arahnya juga nggak apa-apa, coba dulu aja yang penting ya. Betul. Sip. Yang keempat, orang yang bikin podcast pasti enak kalau nyanyi. Cemberut ya? Cemberut. Kamu bisa nyanyi nggak tapi? Nggak bisa. Oke, berarti aku bisa bikin podcast. Betul, bisa. Fals kalau nyanyi, berarti tetap bisa bikin podcast walaupun fals kalau nyanyi. Betul. Okay. Pernyataan nomor 5, orang yang asik diajak ngobrol di dunia nyata, asik juga ngobrol di podcast. Oh enggak. Oke, jadi nggak apa-apa ya kalau orang nggak asik Nggak gitu, apa-apa. nggak apa-apa. Siapa tahu dia asik dengan dirinya sendiri gitu. Jadi pas bikin podcast bisa lebih nge-explore gitu. Oh, oke. Jadi nggak perlu. Jadi orang-orang kayak saya yang agak-agak socially awkward tetap bisa bikin podcast bisa. ya. Oke. Ini yang nomor 6, bikin podcast harus punya tujuan yang jelas. Oh, enggak juga. Tidak. Okay. Yang penting pokoknya kalau misalnya pas mulai itu nggak jelas, tapi kan yang namanya pengulangan tuh pasti kita belajar. Jadi pas di tengah jalan baru jelas, ya nggak apa-apa gitu. Oke. Gitu. Jadi sambil berjalan waktu aja ya kalau Iya, bikin podcast. Ini bener. konsepnya tuh. Semua orang bisa bikin podcast nih, nomor 7 yang terakhir. Oh tuh, semua orang bisa bikin podcast ya guys. Jadi semangat bikin podcast. Langsung buat sampai rumah. Oke nih Notaria. Nanya-nanya lagi ya. Tadi challenge-nya udah selesai 7. Jadi tadi berapa tuh yang senyum berapa tuh ya tadi? Aduh, berapa ya? 3 deh Iya, kayaknya. Sisanya saya tidak setuju. saya tidak setuju. Oke, ini lanjut nanya-nanya lagi ya. Jadi kan basic pendidikan kamu tuh psikologi. Iya. Betul ya? Jadi hal ini ngaruh nggak sih sama ide-ide tema atau konsep di podcast Sudut Pandang? Sejujurnya menurut aku ngaruh, tapi nggak berarti aku kayak ngeluarin teori-teori apa gimana, enggak sih. Cuman lebih ngaruh kayak karena aku belajar soal manusia, jadi tahu
sebenarnya apa sih yang bisa, kan karena kalau podcast tuh kita cuman bisa jualan konten. Kayak kita nggak bisa jualan videonya, terus kayak nggak bisa jualan dari suaranya merdu atau enggak. Jadi gimana caranya orang tuh dengerin bisa sampai kena gitu. Dan menurut aku apa yang aku pelajarin tuh membantu sih. Jadi yang kamu pelajaran di psikologi tuh ngebantu banget kamu bikin podcast ini ya. Tapi bukan berarti tiba-tiba ngomongin Sigmund Freud Oh, gitu enggak sih, ya? enggak sih. Oke. Pusing nanti orang. Pusing, ini ngomongin apaan ya orang? Iya. Oke, ini sekarang aku mau nanya, podcast Sudut Pandang nih paling banyak pendengarnya di episode yang mana sih? Kalau boleh tahu. Aduh, yang mana ya? Yang mana ya? Yang mana ya? Oh, kayak ini. Itu coba bikin makin semangat. Kayaknya yang semakin banyak orang di dunia, semakin sepi. Oh, itu paling banyak. Kayaknya itu yang dengerin. paling banyak. Feedbacknya paling banyak ya? Kayaknya itu yang paling banyak sih. Oke. Ini jadi kalau menurut Notaria nih, hal apa sih yang mempengaruhi banyak dikitnya jumlah pendengar podcast? Oke, kalau menurut aku konsistensi. Sejujurnya podcast aku tuh bukan podcast yang konsisten gitu. Terus kayak pasti teman-teman di Trans 7 juga udah tahu gimana caranya biar ratingnya naik, karena ya harus konsisten dong, jadwalnya segini. Jadi orang yang udah tertarik, oh kalau gue mau nonton lagi berarti jam segini hari ini gitu ya. Tapi itu sebenarnya yang bikin orang-orang tuh lebih tertarik, karena dia jadi tahu kapan harus dengar, terus update-nya kapan. Cuman karena aku ya itu orangnya idealis ya, jadi justru enggak. Jadi kayak ya udah terserah mau yang denger berapa, yang penting nyampe gitu. Jadi justru bukan yang ngejar, karena mau ngejar apa gitu. Oke. Iya. Makanya kalau misalkan banyak yang bilang jadi content creator nggak podcast aja tuh yang penting konsisten gitu ya. Iya, betul. Jadi yang sulit itu ya, Iya, konsistennya benar. ya. Sama mungkin kalau ini relate kali ya. Harus relate, kayak segmennya, ya kita nggak bohong pasti ada segmen kita tuh pendengarnya kayak gimana. Yang pengen relate ngakak-ngakak nggak? doang kesana, yang pengen Iya, serem kesana. betul, gitu. betul. Itu sih itu juga mempengaruhi. Gitu. Oke. Jadi kalau misalkan menurut Notaria nih yang paling sulit dalam membuat podcast itu apa sih? Hal paling sulit? Kalau buat aku pribadi yang paling sulit tuh apa ya? Konsistensi. Itu tadi yang kita bilang ya, konsistensi. Sama mungkin sebenarnya balik lagi sih, niat tujuan bikin podcast tiap orang kan beda. Ada yang emang pengen nyari pendengar, pengen didengar sedemikian banyak. Jadi pasti strugglingnya juga beda tergantung tujuannya. Kalau aku karena pengennya suka-suka, jadi yang paling susah tuh konsistensi, karena banyak pendengar yang kayak kapan nih ada lagi, kapan, tapi akunya belum ada yang pengen disampaikan gitu. Jadi itu yang paling sulit. Ya, soalnya nggak mau juga bikin podcast cuma kayak karena orang minta, bukan karena kamu lagi pengen gitu ya. Betul. Oke. Jadi kalau buat Sobat Uju nih yang mau bikin podcast, kira-kira apa aja sih yang harus disiapin? Yang harus disiapin HP, recorder lah, udah itu, sama ngomong gitu. Udah, itu aja. Recorder sama penting berani ngomong. Betul. Bahkan kalau takut juga nggak apa-apa, ngomong aja. Ngomong aja dulu ya? Iya. Oke. Ntar di post atau enggak juga ya pokoknya ngomong aja dulu. Betul. Jadi bikin podcast itu modal yang gede nggak sih sebenarnya? Apa aja alat yang harus disiapin? Jadi itu doang, recorder doang? Recorder doang. Paling kalau misalnya yang udah expert tuh ada yang pakai ini recorder yang udah pakai mic. Terus tapi pun mic yang udah bagus harga 150 juga udah dapet gitu. Atau iPhone tuh recordernya udah bagus. Terus ada juga kalau misalnya emang udah expert banget, mungkin mereka butuh ruangan yang kedap suara. Gitu. Tapi kalau misalnya mau mulai dulu, ya mulai dulu aja dengan seadanya gitu. Oke, jadi sebenarnya nggak perlu budget gede ya untuk bikin podcast ya. Betul. Oke. Nih kasih tahu dong sekarang Notaria ke Sobat 7, milih tema yang menarik untuk dibuat podcast. Tips and trick. Oke. Kalau secara personal menurut aku yang penting apa ya? Tahu yang mau di-share tuh apa sih? Dan jujur aja gitu. Karena walaupun cuman suara, kadang tuh kita tahu kalau nih orang cuman yang penting bikin. Atau kadang kita juga tahu kalau dia sebenarnya nggak sebegitunya gitu, atau sharingnya
copy-copy doang gitu. Kayak mungkin karena kerjaan yang mengkhususkan atau mewajibkan dia bikin podcast atau gimana. Cuman kalau misalnya emang bener-bener pengen sharing, dipastikan yang penting kita tahu yang mau disampaikan tuh apa. Gitu sih. Dan tadi jujur, atau menurut aku poin yang penting juga tuh jujur tadi sih. Betul, Jadi betul. harus sincere Betul. ya, nggak sekedar cuma pengen buat aja. Benar, karena kan kayak nggak kayak video yang harus banyak touch up atau gimana gitu ya. Kayak masa udah audio doang aja bohong sih, Iya, gitu nggak sih? Pencitraannya harus agak-agak dikurangin tuh Iya, ya, betul. kalau Mau podcast. ngapain, apanya yang mau dicitrakan gitu Oke, kan. oke. Iya. Sip. Ini sekarang ke challenge lagi tadi yang aku sempat angkat Oh, nih, gitu. tapi ternyata belum. Oke. Challenge kedua nih, Oke. mendadak nge-podcast challenge buat Notaria. Oke. Nih di sini ada beberapa tema podcast. Nanti kamu dadakan bikin podcast. Oke, Bentar-bentar tapi kita aja. berdua ya. Aku ikutan Ceritanya nih. ikut dong. Oke, jadi ya udah deh. Boleh deh buat apa Biar sih nanti kalau di enggak, rumah buat bikin kamu. langsung, oh udah tahu nih tadi gimana. Iya sih. Boleh tuh. Masuk akal. Sen. Nih ya, Oke. dipilih ya temanya. Jangan yang susah deh, kalau aku ikutan semoga nggak susah. Oke, ini aku buka ya. Oke, overthinking. Aduh, aku banget. Itu overthinking kerjaannya. Oke, gimana nih? Berarti langsung Langsung mulai aja. dadakan bikin podcast dadakan. Bukan Oke, podcast ceritanya sudut podcast pandang. sudut pandang berarti ya. Sudut pandang dadakan. Sudut pandang dadakan, oke. Tahu bulat, ya. Oke. Oke, kita coba ya. Boleh. Oke. Karena biasanya cuman audio doang, jadi biasanya nggak ngeliat kamera dong. Oke. Ngobrol Kita beneran santai ya? gitu ya. Ngobrol beneran, oke. Biasanya kalau ini tuh mic-nya di tengah atau gimana, misalnya kayak gitu ya. Oke. Terus kayak, oke, misalnya aku opening nih. Kayak, hai, selamat datang di podcast Sudut Pandang. Nah, semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik aja. Walaupun ya kita semua tahu 2020 tuh tahun yang bikin semua orang mikir karena semuanya berubah. Dan ketika semuanya berubah, banyak yang jadi tadinya nggak dipikirin jadi dipikirin gitu. Nah, hari ini gue nggak sendiri. Hari ini gue sama Kak Hayomi. Halo semuanya. Dan kebetulan kita ada di project yang sama. Cuman karena ketemu di projectnya tahun 2020, pasti ada hal-hal yang jauh lebih dipikirkan. Gimana Kak Hayomi mungkin mau kenalan dulu sama pendengar podcast Sudut Pandang? Challenge buat dia, gue yang dikerjain ini. Halo pendengar Sudut Pandang, saya temannya Notaria, Hayomi. Ya, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya di tahun 2020 ini. Yang jelas di tahun 2020 kalau tiba-tiba Godzilla datang, saya udah gak kaget. Oke, jadi hari ini kita akan ngomongin Kak Hayomi tuh pernah gak sih di titik dimana gue tuh udah mikir, tapi kayaknya mikir A doang tuh harus ada A1 sampai A100 gitu. Terus Z1 sampai Z100. Apalagi Kak Hayomi ini baru berkeluarga, baru menyempurnakan keluarganya dengan punya anak ya. Iya. Jadi kayak pasti pas pandemi pula, pasti ada deh pikiran-pikiran. Pernah nggak Kak kayak gitu? Aduh, overthinking mungkin tiap malam ya, terutama kalau lagi sendiri, udah pada tidur nih, anak sama semua udah tidur, aku belum tidur, malam sendirian langsung mikirnya kemana-mana tuh. Kayaknya ibarat kalau misalkan brainstorming tuh mikirin satu tiba-tiba kemana-mana gitu. Itu sering banget sih. Oke. Itu normal tidak sih sebenarnya? Sebenarnya normal banget, normal. Cuma kan gini ya, overthinking itu terjadi ketika kita itu memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang ternyata tuh di luar kontrol kita nggak sih? Kayak pandemi itu kan di luar kontrol kita ya. Iya. Cuman masalahnya apa yang bisa kita toleransi dari konsekuensi yang kita ambil gitu. Kayak misalnya kita milih, oke, Kak Helmi milih untuk tetap bekerja walaupun baru punya anak, tapi kan ada konsekuensi yang harus diambil, tapi konsekuensi itu Kak Hayomi toleransi. Tapi kan kita kadang nggak mikir ke sana, kita mikirnya cuman sampai harus mikirin plan A sampai Z, padahal yang dikontrol kita itu cuman A sampai H misalnya gitu. Gitu nggak sih? Iya. Atau menurut Kak Hayomi gimana? Oke, sobat tadi ya, karena kalau misalkan dilanjutkan bisa jadi mellow kita semua. Jadi mending kita sudahi podcast dadakannya. Gitu. Tapi aku mau nanya deh, menurut Kak Hayomi gimana? Kayak lebih susah nggak sih daripada raporter atau gimana? Beneran saya, aduh, jadi sesi curhat Iya, nih gitu. kita. Ih, justru Me itu kan time-nya. enaknya. Jadi gimana tadi pertanyaannya? Gimana? Kayak kan Kak Hayomi juga udah sering kan, kayak ya di depan kamera-kamera ini gitu. Apa yang dirasakan perbedaannya Sama kalau sama podcast tadi? Ya podcastnya ibaratnya tadi nggak direkam gitu. iya.
Sebenarnya jujur ada lebih nyamannya podcast sih. Iya kan? Karena jadi kayak ya udah nggak perlu mikirin, aduh angle yang bagus yang mana nih, kanan kiri. Ya udah ngomong aja gitu. Betul. Kalau ngomongin bisa lebih jujur, mungkin lebih bisa lebih jujur kalau bikin podcast. Iya betul. Setuju, Iya. setuju banget. Oke. Keren podcast. Langsung bikin sampai rumah. Oke. Jadi nih mau lanjut nanya lagi Oke, nih ya. oke, boleh, lanjut boleh. wawancara lagi kita. Boleh. Jadi mau nanya, perlu nggak sih sebenarnya podcast tuh ada ciri khasnya gitu? Perlu sih kalau menurut aku, apalagi sekarang udah banyak podcast. Bukan berarti kita pengen gimana ya, tapi menurut aku kan yang namanya sharing itu butuh apa ya, authenticity gitu ya. Kayak harus otentik gitu. Betul. Dan aku percaya sih setiap orang tuh kalau jujur mereka pasti akan berbeda. Tapi kalau mereka berusaha untuk gue pengen kayak Raditya Dika gitu, jadinya nggak otentik gitu. Karena mereka mikir ketika mereka mencoba menjadi orang lain tuh bisa sama, padahal ya nggak usah gitu. Iya. Jadi bikin podcast nggak usah mau kayak siapa ya. Cari ciri khas Betul. sendiri, jadi diri sendiri aja. Tadi udah bener pokoknya kata Kak Hayomi, pokoknya kuncinya kalau podcast menurut Kak Hayomi juga setuju kalau jujur tuh penting gitu. Iya betul. Nah ini kan podcast kan komunikasinya verbal nih ya, butuh kemampuan public speaking yang baik, benar nggak tuh? Enggak sih, Oh, karena public speaking itu kan public ya. Hmm. Kita kan nggak public gitu. Oh, walaupun akhirnya akhirnya kan tapi public juga ya Tapi kan sebenarnya. nggak vibes-nya tuh nggak kayak kalau misalnya kita ngomong di depan umum kan. Jadi pressure-nya tuh nggak ada sebenarnya. Oh, oke. Jadi kalau gitu tipsnya apa nih untuk Sobat Tujuh yang sebenarnya ngerasa public speaking-nya masih belum oke gitu, yang masih atau biasa-biasa aja Oke. gitu, apa tipsnya Tipsnya kira-kira? mulai Mulai aja. aja. Karena sebenarnya nggak apa-apa tuh Betul. public speaking-nya masih Betul. B aja. Dan bahkan aku tahu ada salah satu podcaster yang udah besar podcastnya, wah jauh loh besar dari podcast Sudut Pandang. Itu awalnya dia bikin podcast karena kebetulan dia tuh kalau ngomong waktu dulu sebelum bikin podcast itu terbata-bata. Terus dia nyari cara gimana caranya biar bisa melatih tapi nggak malu gitu. Kan kalau sama diri sendiri terus-terusan bikin kan lama-lama juga terdevelop gitu kan. Gitu. Terus sampai akhirnya sekarang udah terkenal tuh. Jadi practice makes perfect. Betul. Ya, kalau di podcast. Oke. Betul. Jadi pesannya Notaria nih untuk Sobat Tujuh yang Oke. baru mau mulai bikin podcast. Apa? Pertama mulai aja. Oke. Kedua jujur, nggak usah nyoba jadi orang lain. Dan being authentic aja. Oke. Nggak susah kok. Oke, jadi 3 itu ya tipsnya Iya, ya. betul. Sip. Nih sekarang kalau misalkan tentang Notaria sendiri nih, Oh, tentang oke. podcastnya. Oke. Rencana terdekatnya apa sih? Rencana terdekatnya, karena ini bulan Desember ya, rencananya semoga tahun depan bisa lebih baik daripada tahun 2020. Rencananya sih pengen lanjut sekolah lagi. Gitu. Jadi, Podcast lanjut. Lanjut dong, Oke. lanjut dong. Pengalaman baru, podcast baru. Betul. Mungkin itu sih. Terus kalau misalnya mau tahu lebih lanjut soal podcast Sudut Pandang, sedikit promo ya. Itu bisa di platform yang sudah tersedia di Indonesia, semuanya udah ada. Bisa langsung cari podcast Sudut Pandang by Notaria. Gitu. Asik. Cuman jangan apa ya, mikir bakal banyak episodenya karena selama 4 tahun baru bikin 20 episode. Oke. Jadi ya dinikmati yang sudah ada aja. Dan bikinnya tergantung kalau lagi ada yang pengen Betul, disampaikan. betul. Terima kasih buat Sobat Tujuh yang udah gabung sampai akhir di livecast Sabtu Me Time-nya Trans 7. Nah, minggu depan nih bakal ada lagi dengan tema-tema yang gak kalah seru. Jadi jangan lupa tetap di-follow di sosial medianya Official Trans 7, di Instagram, di Facebook, sama di YouTube ya. Jadi sampai jumpa semuanya. See you minggu depan.